Tes, saya share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil share dulu ya. Oke, teman-teman, kita pada kali ini kita akan membahas tentang kemarin ada request permintaan, saya tawarkan ya. Saya tawarkan kemarin kita mau bahas apa ini untuk minggu pagi ini. Ada yang saya tawarkan, ada dua tema yang bisa bisa dipilih gitu ya. Yang pertama itu ada tema motivation trick that change your life, di mana di sini pembahasannya adalah kita akan bahas tentang strategi motivasi tanpa batas. Bagaimana setiap hari selalu semangat dan optimis, menghilangkan kemalasan dan kebiasaan menunda pekerjaan, strategi merubah masalah menjadi motivasi, dan the power of self-talk. Nah, yang kedua, saya menawarkan kepada teman-teman satu tema, how to create your own luck. How to create your own luck, yaitu bagaimana caranya kamu membuat keberuntunganmu sendiri. Karena kebanyakan orang itu mengira, yang namanya keberuntungan itu ya beruntung saja, artinya bisa didapatkan orang ya karena pemberian Tuhan murni gitu ya. Apakah betul seperti itu? Jadi mungkin kita sering juga merasa heran kenapa ya ada orang itu yang kelihatannya selalu beruntung. Ada orang kenapa datang peluang, berbagai macam peluang kok datangnya kepada orang itu bukan kepada kita. Kenapa kesuksesan itu harus orang lain yang sukses dan bukan kita? Nah, ini adalah dua tema besar kita. Nanti saya akan membahasnya, walaupun ini sebenarnya tema ini sangat panjang. Nanti saya akan gambarkan dulu secara luas ya, saya akan gambarkan dulu kepada teman-teman semua. Baru nanti kita akan membahas secara lebih terperinci. Silakan perkenalan dulu yang baru bergabung. Silakan, saya sambil tes jaringan dulu ya. Oke ya. Sebentar. Oke, itu kita akan membahas yang pertama tadi ya, karena kemarin lebih banyak yang meminta tema kedua, how to create your own luck, maka pada pagi hari ini saya akan membahas lebih khusus adalah materi ini, yaitu how to create your own luck, bagaimana membuat keberuntunganmu sendiri. Nah, banyak orang itu berpikir keberuntungan, ya memang keberuntungan itu datang dari Tuhan gitu ya, datang dari Tuhan. Tetapi tentunya kita kadang-kadang berpikir, kenapa ya yang beruntung itu harus orang lain dan bukan kita? Kenapa yang dapat keberuntungan, dapat rizki yang mungkin rizki yang mendadak, dapat sesuatu intinya yang menyenangkan harus orang lain dan bukan kita? Pernah berpikir seperti itu nggak kira-kira? Nah teman-teman, untuk yang berpikir seperti itu, nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ditelepon orang, diajak kerja sama bisnis, nggak ngapa-ngapain di rumah tiba-tiba baru duduk-duduk sama teman, tiba-tiba ditelepon orang,
mau investasi, misalkan seperti itu. Ini tentunya banyak sekali membuat banyak orang kok bukan saya, gitu kan. Nah, oke teman-teman. Jadi sebenarnya selain keberuntungan itu memang bisa datang, itu ya, datang tiba-tiba tanpa kita tahu. Tetapi sebenarnya ketika kita sebenarnya bisa menciptakan keberuntungan kita sendiri. Ini. Jadi contoh sederhana ini ya. Ini adalah habit yang harus kita bangun. Habit itu kebiasaan. Habit yang harus kita bangun salah satunya. Habit yang kita bangun, misalkan teman-teman kepingin, katakanlah hari ini misalkan nganggur, misalkan gitu ya. Misalkan hari ini teman-teman nganggur dan merasa kenapa ya cari kerjaan itu susah, misalkan gitu. Atau teman-teman hari ini kepingin punya ide bisnis tapi nggak punya investor, misalkan seperti itu, karena nggak punya modal sehingga membutuhkan investor tapi nggak punya investor. Tentunya kan menginginkan agar ada investor yang datang, kan seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya biar mereka itu investor ini datang, pekerjaan datang kepada kita, peluang datang kepada kita? Sebenarnya sederhana banget itu ya. Strategi yang paling mudah untuk diterapkan adalah salah satunya. Ketika kita menginginkan peluang bisnis datang, maka cara yang paling mudah adalah dengan kita dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kita akan selalu membahas ide-ide bisnis kita. Ini. Jadi bertemu dengan siapapun kita ajak, oke, kita ngikut dulu tema mereka. Reunian, oke, kita bahas dulu reunian. Tapi jangan lama-lama, habis itu bahas, gimana ya menurut kamu, saya itu punya ide bisnis, kalau kita begini-begini bagaimana? Kita nggak usah berpikir apakah orang itu akan tertarik ide bisnis kita atau tidak. Nggak usah dipikirkan itu. Nah, terus yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan adalah yang penting orang itu informasi bahwa kita itu sedang memiliki ide bisnis itu tersampaikan. Nah, kemudian kita memiliki kendala tersampaikan. Bisa jadi orang yang kita sampaikan tersebut dia tidak tertarik. Tetapi ketika setiap waktu kita bertemu dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, yang kita bicarakan adalah yang menjadi planning kita. Oh, ini saya punya ide bisnis begini, kendalanya ini. Bisa jadi orang yang kita ajak bicara, mau kenal atau tidak kenal, itu yang akan jadi yang tertarik kerjasama dengan kita. Atau bisa orang lain, teman dari dia gitu. Nah, ketika dia misalkan membicarakan, oh iya teman saya itu ada loh ide bisnis bagus seperti ini, dia mungkin teman yang kita ceritai itu nggak tertarik gitu ya. Tetapi teman dari temennya bisa jadi tertarik. Ini. Nah, ini adalah salah satu strategi, cara bagaimana orang itu mendekatkan membuat satu keberuntungan. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak, gimana caranya Bapak itu bisa menjual lebih dari 26 unit properti, ini ya, hanya dalam waktu 1,5 bulan. Bahkan properti bahkan dalam 1 bulan pertama itu bisa menjual sampai 23 unit. Bagaimana 1 bulan bisa jual properti 23? Ini. Padahal pada waktu itu brosur yang disebar sedikit, banner yang dipasang sedikit, tetapi kenapa itu bisa mencapai target tersebut? Jawabannya sederhana. Karena pada waktu saya merencanakan bisnis tersebut, yaitu membangun perumahan syariah, saya membangun komplek perumahan syariah itu dari tahap cita-cita, belum ada tempat. Dari tahap cita-cita itu sudah saya ceritakan kepada teman-teman saya, kepada siapapun yang saya kenal, kepada siapapun yang berbicara dengan saya, maka saya akan selalu berbicara properti syariah, dan
yang saya sampaikan apa? Tolong doakan ya biar lancar. Ini ketika pada waktu dari mulai perencanaan, kemudian sampai mulai eksekusi, sampai kemudian pembangunan dan lain sebagainya, itu adalah proses dimana ketika saya dikenalkan oleh teman-teman, ini perkenalkan ini Pak Nasrullah, ini dia developer properti syariah. Nah waktu itu begitu itu memperkenalkannya itu. Jadi memperkenalkannya sangat sederhana itu ya. Jadi itu adalah salah satu strategi, salah satu cara agar kita itu bisa mendatangkan peluang kepada kita. Itu salah satu caranya adalah dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan cara kita selalu berbicara kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Satu, itu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, kalau teman-teman menginginkan sesuatu, saya anggap belum serius kalau sampai tidak membuat kita itu begitu bangun tidur itu yang akan kita rencanakan, begitu kapan waktu itu yang kita pikirkan, begitu mau tidur itu yang kita ingat. Ini baru namanya serius. Jadi ketika teman-teman punya cita-cita sesuatu, misalkan menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu harus sangat kuat. Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Maka ketika ada teman dari kita itu kelihatannya dia santai-santai duduk diam ngobrol dengan teman, tiba-tiba dapat investor. Itu sebenarnya adalah create our luck gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya sedang kenapa peluang itu datang? Karena dia itu sedang menciptakan peluang tersebut. Dia sudah menciptakan peluang tersebut jauh-jauh hari sebelumnya. Ini termasuk dengan karakter yang bagus. Karakter bagus saja kalau tidak tersampaikan bahwa dia punya potensi tertentu, nggak bisa. Ada orang karakternya bagus gitu, tapi dia nggak bisa itu, misalkan nggak diketahui kemampuannya. Misalkan ada orang alim, orangnya cerdas, orangnya jujur, baik, tetapi tidak diketahui keterampilan di dalam bisnisnya, ya nggak ada orang ngajakin bisnis, atau sangat jarang orang akan ngajak dia bisnis. Ini karena apa? Karena tidak diketahui kemampuannya. Ini itu teman-teman. Jadi salah satu cara itu ya, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan cara seperti itu. Banyak juga ketika kita ingin katakanlah menciptakan peluang tadi ya, menciptakan peluang. Saya cerita saja karena ini bukan seminar, bukan materi khusus, tetapi ini hanya sharing gitu ya. Kita ini hanya sharing biasa saja. Bagaimana peluang itu selalu datang kepada seseorang. Ada teman saya yang punya keterampilan gitu ya, dia itu punya keterampilan terapi gitu ya, punya keterampilan terapi. Ketika hal yang saya sampaikan kepada beliau itu adalah apa? Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun selalu sampaikan terapi tentang hal tersebut, tentang kesehatan, tentang tips-tips makanan, gizi dan lain sebagainya. Saya sampaikan begitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika dia menyampaikan hal tersebut, gitu ya, dia menyampaikan hal tersebut, maka akan banyak orang itu yang mengetahui, gitu kan. Akhirnya dari hal yang sederhana seperti itu, akhirnya di mana-mana tercipta satu brand itu ya. Nah, jadi tercipta satu brand di mana dia adalah seorang terapis.
Maka teman-teman, sebenarnya keberuntungan itu tidak sekedar datang tiba-tiba tanpa nggak jelas gitu ya. Tapi keberuntungan itu memang bisa kita ciptakan, itu keberuntungan itu bisa kita ciptakan. Nah, cara menciptakannya secara paling mudah adalah ceritakan kepada siapapun. Ini cara yang paling mudah. Ini. Oke, teman-teman, termasuk ketika ketika kita menceritakan sesuatu tentang diri kita kepada orang lain, bukan niatnya sombong ya, bukan. Jadi kalau mau cerita sesuatu pada orang lain itu ceritakanlah ceritakan sambil minta doanya, itu ya, mohon doanya ya, saya sedang mengerjakan proyek A. Nah, saya berharap proyek A ini akan berhasil dan sukses. Karena proyek A ini memang saya bangun dengan sepenuh hati, saya lakukan dengan sepenuh hati, dan saya berusaha maksimal untuk tidak mengecewakan konsumen. Misalkan seperti itu. Kepada siapapun, kapanpun, dimanapun akan seperti itu. Maka karena kita ceritanya adalah mohon doanya ya, maka orang tidak akan menganggap kita sombong gitu. Tapi kalau kita tiba-tiba cerita ke siapapun, dimanapun, kapanpun, kita ceritanya itu sambil saya punya proyek ini loh, saya punya proyek ini loh. Kalau kita ceritanya begitu pasti dikira sombong kita. Padahal sebenarnya makanya kalau biar tidak dikira sombong, sampaikan bahwa ini maksudnya adalah kita itu maksud dan tujuannya adalah minta doa dari teman kita tersebut. Itu secara perlahan-lahan akan membangun satu brand di orang tersebut. Nah, jadi nanti akan dikenal namanya personal brand. Ini ya, personal branding. Personal branding itu apa? Personal branding itu adalah persepsi orang terhadap orang lain. Misalkan, pasti teman-teman kan punya itu ya. Teman-teman ada energi yang ada persepsi yang orang tangkap dari diri kita. Misalkan kita melihat orang lain juga pasti dengan brandnya masing-masing. Ada orang yang suka datang ke tempat kita, misalkan si A namanya itu ya. Si A datang ke tempat kita tiap waktu pasti ngeluh, misalkan begitu. Tiap waktu ngeluh, aduh kok saya masih nganggur ya. Aduh cari kerja susah ya. Aduh ini, aduh itu. Misalkan seperti itu. Maka ketika kita bertemu dengan si A di jalan, misalkan belum sempat ngobrol, baru mau papasan, apa yang terpikirkan di diri kita? Oh, ini pasti orang mau ngeluh. Ini karena apa? Karena setiap hari ketika bertemu yang dikeluarkan keluhan. Ini. Nah, maka teman-teman, ini brand yang suka tidak suka kita ciptakan. Setiap orang punya namanya personal branding. Ini, cuman personal branding ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan atau mendatangkan kerugian. Ini dua-dua bisa ini. Tergantung personal branding Anda masing-masing gitu. Jadi personal branding untuk orang yang mungkin di branding dipersepsikan oleh orang lain, oh itu orang yang sukses. Mungkin orang akan lebih mudah percaya kepada orang tersebut. Tetapi ketika brandnya adalah, oh itu orang pemalas, itu si penganggur, itu yang nggak mau kerja, itu orang pilih-pilih kerjaan. Nah, misalkan brandnya seperti itu, ya kacau itu nanti. Itu ya. Maka hati-hati di dalam melakukan sesuatu, karena sesuatu ini pengaruhnya adalah kepada brand personal kita. Itu ya. Ini. Jadi itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Ini. Sebentar. Oke, ada yang mau tanya nggak ini? Sebentar, saya sambil itu ya, teman-teman. Jadi itu yang disebut dengan secara sederhana, ketika kita memiliki brand diri kita, itu ya, kita memiliki brand,
maka orang lain pasti akan memiliki persepsi dan dia bisa mengambil satu keputusan. Kita dicitrakan, misalkan saya dicitrakan atau dipersepsikan ke banyak orang, oh itu developer properti syariah. Maka akhirnya banyak orang datang kepada saya minta, Pak, ini saya punya lahan, saya mau kerjasamakan. Banyak sekali tawaran seperti itu dari berbagai wilayah di Indonesia. Padahal saya nggak pernah cari-cari itu. Mereka begitu banyak yang menawarkan kerjasama itu ya. Jadi, oh Pak, saya ada 1 hektar, saya ada 10 hektar, Pak, saya ada wilayah di sini, saya ada potensi di sini. Banyak yang menawarkan. Kenapa itu bisa ditawarkan? Karena kita itu dipersepsikan oleh mereka, itu kan? Kita dipersepsikan oleh mereka sebagai developer. Saya tanya sama teman-teman semua, teman-teman sekarang ini menyadari nggak kalau kita itu, teman-teman itu oleh orang lain dipersepsikan sebagai apa? Kalau nyebut nama teman-teman, apa yang tersirat atau yang dipersepsikan oleh orang lain, gitu kan? Kira-kira apa kira-kira? Oh, mana saya tahu, kan orang lain itu yang menilai. Betul. Maka coba tanya kepada teman-teman Anda, ketika teman-teman kalau ingat saya, ingat apa? Tolong jujur ya. Saya kepingin tahu apa yang perlu saya tingkatkan dan apa yang perlu saya perbaiki. Ini karena ini terkait dengan brand. Brand itu adalah persepsi orang lain. Ini kita perlu tahu, jangan-jangan brand kita negatif sehingga perlu kita perbaiki. Jangan-jangan brand kita positif sehingga perlu kita tingkatkan. Jangan-jangan brand kita nggak jelas sehingga perlu kita perjelas. Itu. Nah, dengan memiliki personal branding ini akan membuat teman-teman itu akan mendatangkan berbagai macam hal, baik positif ataupun negatif. Ini saya akan ini adalah sesuatu yang umum ya, yang wajar gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya nggak ini. Sebentar, Oke, silakan, ada yang mau tanya nggak terkait dengan bagaimana create your own luck gitu ya. Misalkan bagaimana menciptakan keberuntungan. Nah, ini atau bagaimana caranya kita membangun personal brand. Ada yang mau tanya? Mohon maaf ya, ini Facebook saya, ini saya pakai Facebook yang sebentar. Saya pakai Facebook saya yang official ya. Yang official dimatikan oleh pihak Facebook sehingga saya pakai Facebook yang baru ini. Sebentar, saya mau login dulu ke Ada pertanyaan silahkan dari teman-teman yang sudah bergabung. Sebentar ya, saya sambil login ke Facebook saya yang lain ini. Oke, silahkan, ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau tidak, nanti materi kita akan lanjutkan ya. Materi akan saya lanjutkan. Oh iya, ini nggak bisa share ini. Oke. Itu yang disebut dengan personal branding ya, disebut dengan personal branding. Teman-teman pernah nggak ada teman kita itu yang menawarkan sesuatu, begitu tawarkan orang langsung mau, ada nggak? Tetapi barang yang sama kita yang nawarin nggak mau. Ada yang seperti itu. Ada orang yang jualan begitu mudahnya. Ini jualan begitu mudahnya, sedikit saja ngomong closing. Nah, misalkan katakan, Pak, ini HP ini Pak, ini bagus.
Ini cocok buat Bapak, harganya juga sesuai dengan Bapak. Closing, cuman ngomong gitu aja, itu kan, closing. Tetapi ada kita mungkin ya, orang itu adalah kita, dimana kita tawarkan, kita sampaikan, Pak ini harganya murah, ini teknologinya tinggi, ini RAM-nya besar, ini Pak penyimpanannya seperti ini yang paling bagus, ini tahan lama, ini itu. Sudah berbusa-busa kita sampaikan, orangnya jawabnya apa? Nanti saya pikir-pikir dulu. Pernah seperti itu. Kalau orang lain kok beruntung banget ya kelihatannya ya, nawarin ngomong dikit closing, nawarin ngomong dikit closing. Tetapi ada orang yang nawarin mati-matian enggak closing. Ini seolah-olah kok kita itu kayaknya nggak beruntung banget ya, nggak seperti teman kita itu. Ini, nah teman-teman, kenapa itu semuanya bisa terjadi? Salah satunya adalah karena adanya personal branding, di mana personal kita dikenal seperti apa oleh orang lain, gitu ya. Oke, dari Pak Yudi Madiun bertanya, Pak, ketika kita mulai membangun personal branding, terkadang ujian datang dari orang-orang terdekat kita. Bagaimana meyakinkan mereka akan brand yang kita miliki? Oke, Pak Yudi, tidak perlu meyakinkan siapapun tentang brand Anda, nggak perlu. Orang-orang terdekat kita tidak percaya kepada si kita, tidak masalah. Ini saya sampaikan. Keluarga nggak percaya, nggak apa-apa. Saudara-saudara nggak percaya, nggak apa-apa. Tetangga-tetangga nggak percaya, tidak masalah. Teman-teman kita nggak percaya, nggak masalah sama sekali. Lah terus kenapa? Yang terpenting adalah kita mempercayai diri kita. Ini yang jadi masalah. Kita seringkali ya teman-teman, kita itu seringkali lebih memikirkan apa yang orang lain percayai dari sementara kita sendiri nggak percaya. Ini loh. Jadi kalau kita nggak perlu merasa katakanlah, wah itu nanti saya nggak enak diomong orang ini itu. Nah, manajemen masalah itu seperti ini Pak Yudi. Manajemen masalah itu seperti ini. Ketika datang suatu masalah, itu ya, apa sikap kita? Ketika datang satu masalah, apa sikap kita? Ada orang sikap itu pasti hanya dua. Satu dari dua. Ini suka nggak suka pasti orang melakukan satu dari dua. Yang pertama, orang ketika bertemu dengan masalah, orang tetangga ngomong, keluarga ngomong, teman-teman ngomong, alah kamu itu banyak omong, kamu itu cuman gitu, saya tahu kok kartu kamu kan cuman orang kayak gitu. Ketika muncul hal seperti itu, sikap kita salah satu dari dua. Yang pertama, ada orang yang merasa putus asa. Ini. Jadi melihatnya itu adalah sebagai sebuah tekanan. Ini. Melihat hal tersebut sebagai tekanan ini yang pertama. Begitu muncul masalah, merasa tertekan. Sikap dari merasa tertekan menyebabkan akhirnya kita merasa pesimis, kita merasa putus asa, kita merasa tidak pantas, kita menjadi tidak yakin, dan akibatnya adalah apa yang dikatakan oleh banyak orang akan terbukti bahwa Anda bukan siapa-siapa. Ini kalau sikap kita mengambil yang pertama, yaitu tertekan. Tetapi bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua itu apa Pak? Yang kedua, ketika muncul satu masalah, teman-teman harus punya atau pilih yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua adalah merasa tertantang. Ketika saya itu mau membangun proyek properti saya, apa yang muncul dari keluarga? Dikatakan, alah kamu utang saja banyak, gak bisa nyicil. Kreditmu itu loh di bank pada macet, gak bisa dicicil. Debt collector itu loh diurusi, gak bisa dicicil. Apa yang dikatakan tetangga? Dikatakan tetangga, alah itu orang bangkrut omong kosong, punya duit enggak kok mau bikin properti, mau bikin perumahan. Itu orang kebanyakan menghayal. Apa kata teman-teman? Kata teman-teman menertawakan, alah kamu itu nggak usah ngayal tinggi-tinggi, nanti jatuhnya sakit.
Itu yang mereka katakan. Tetapi sikap saya mengambil sikap yang kedua, yaitu saya memutuskan untuk merasa tertantang. Enggak apa-apa, apa yang dikatakan keluarga saya, apa yang dikatakan oleh tetangga saya, apa yang ditertawakan oleh teman-teman saya akan buktikan bahwa saya bisa berhasil. Dan saya terus membangun brand tersebut dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, orang akan saya ajak tentang properti syariah. Nah, akhirnya brand itu begitu kuatnya, itu kan? Brand itu begitu kuatnya, maka ketika saya laksanakan semuanya berhasil dan orang sekarang diam. Tidak ada lagi orang yang berani ngomong. Karena cara termudah menghentikan orang mengomong hal-hal jelek tentang Anda adalah menghentikan orang untuk memaki, merendahkan Anda adalah dengan kita membuktikan kalau kita berhasil. Jadi Pak Yudi, nggak usah dipikirkan apakah orang mau percaya atau tidak kepada brand yang kita bangun. Yang penting konsisten, jangan berubah ini. Terus, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, terus saja itu. Itu yang dibicarakan, jangan ganti-ganti tema. Ini boleh kita ngobrol, katakanlah ngobrol hal-hal untuk sekedar biar fleksibel ya di dalam komunikasi, tetapi akhir-akhirnya selalu kita sampaikan, alhamdulillah ini proyek saya sudah saya dalam tahap perencanaan, sistemnya seperti ini, mohon doanya ya, semoga saya lancar. Itu, atau ya kita saling doakan ya, semoga kita sama-sama lancar bisnisnya. Itu Pak. Jadi tidak usah difikirkan tentang orang mau ngomong apa, itu sama sekali tidak penting. Pak Sodikun, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau untuk merubah personal brand butuh waktu berapa lama ya? Misal dulu saya berjualan sepatu, sekarang ingin berjualan hijab. Oh, jadi gini, personal brand ini teman-teman mau dikenal secara online atau offline? Ini ya, online apa offline ini Pak Sodikun? Kalau mau dikenal secara offline, maka caranya sama dengan tadi. Sampaikan dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Kalau Anda sekarang mulai berjualan hijab, alhamdulillah ini saya mohon doanya, saya sekarang berjualan hijab, semoga bisa dilancarkan. Besok ketemu lagi, saya sekarang lagi membuka peluang ini untuk reseller. Besok ketemu lagi, ada produk bagus banget loh, ini bahannya kayak gini, tapi murah ini bagus banget, kalau misalkan bisa dijual lagi, saya masih butuh reseller banyak ini, misalkan seperti itu. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun selalu sampaikan produk jualannya gitu. Kalau Pak Sodikun berarti jualan hijab, nggak apa-apa, saya butuh reseller, saya butuh ini, saya ada peluang bagus ini peluang ini, sehingga nanti akan tercipta personal brand yang sangat kuat, gitu ya. Nah, kalau di online bagaimana? Sama. Kalau di online itu mulai bangun brand itu, misalkan kalau di WA misalkan ya, kalau di WA atau kalau ketika kita menyebut, katakan, oh perkenalkan ya, saya Sodikun Juragan Hijab, misalkan seperti itu. Kemana-mana bawa nama itu, misalkan termasuk nama di WA boleh, Sodikun Juragan Hijab, misalkan gitu, boleh, nggak apa-apa itu. Nah, terus kemudian kalau sering-sering sharing ya, sering-sering sharing, bukan hanya sekedar sharing bukan hanya posting jualan, tetapi sharing seputar hijab. Misalkan, ini ada produk terbaru yang seperti ini. Lah, cara membedakan kualitas hijab yang satu dengan yang lain adalah ini. Misalkan dilihat dulu bagaimana bahannya, dilihat dulu bagaimana jahitannya, dilihat dulu bagaimana motifnya dan lain sebagainya. Ini ya. Atau diupdate. Diupdate itu apa? Misalkan diupdate untuk diupdate untuk modelnya, itu bisa kita sampaikan kepada masyarakat itu ya, kepada siapapun yang kita temui. Kalau secara online di postingan kita, lebih bagus lagi Pak, lebih bagus lagi kalau kita bikin e-book misalkan seputar tips hijab gitu ya, karena Bapak jualannya itu
Itu bisa ini ya. Ini jadi ini bisa Bapak bangun. Berapa lama waktunya? Berbeda-beda, tergantung seberapa masif Bapak itu membangun brand. Sehari misalkan secara offline ketemu dengan berapa banyak orang. Terus ketika Bapak online postingannya sharing tentang hijab konsisten setiap hari apa tidak? Nah, itu nanti hanya dalam waktu yang sangat singkat, hanya mungkin plus minus 1 bulan saja sudah sangat dikenal sebagai juragan hijab, misalkan gitu. Itu bisa seperti itu, Pak. Jadi membangun brand, personal branding itu nggak terlalu lama, gitu ya. Maka ketika personal brand ini begitu kuat, misalkan personal brandnya Pak Sodikun, Pak Sodikun juragan hijab, itu misalkan, itu jangan heran kalau nanti tiba-tiba banyak orang yang japri, Pak, saya mau ikut jualan produknya, bisa nggak? Itu. Lah disinilah yang namanya create our luck, gitu ya. Create our luck, itu. Bagaimana kita itu menciptakan keberuntungan kita sendiri. Ini. Jadi sebenarnya caranya seperti itu, sangat sederhana teman-teman. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Siapa pertanyaan? Dari Pak Abdul Rahman, EU. Assalamualaikum, gimana caranya mengatasi persaingan harga di bisnis online yang setiap hari saling menjatuhkan harga, bisnis kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sembako? Oke, bagaimana caranya mengatasi persaingan harga di bisnis online? Harga di bisnis online ini maksudnya di mana ini jualannya ya? Ini yang setiap hari menjatuhkan harga, bisnis kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sembako. Oke, kalau jualannya produk-produk apa namanya ya, jualannya itu adalah produk apa namanya, komoditi gitu ya. Kalau jualannya produk komoditi itu memang keuntungannya sudah sangat tipis. Jadi keuntungan di produk komoditi seperti sembako ya itu sangat-sangat tipis. Karena apa? Persaingannya besar itu, karena banyak yang menjual produk yang sama. Maka jangan, kalau saya itu anti jatuhin harga itu. Kalau menjual suatu produk saya nggak mau jual jatuhin harga. Kenapa? Karena nanti ketika kita menjatuhkan harga malah kita ikut bangkrut bareng. Lah terus bagaimana caranya? Caranya adalah kita dengan menambahkan value. Value itu apa? Nilai tambah. Nilai tambah itu apa? Nilai tambah ini teman-teman. Nah ini sebenarnya di materi saya ada itu ya, di materi saya yang secara khusus membahas marketing itu ada. Insya Allah saya sharing lebih lengkap, lebih detail itu di kelas mentoring tanggal 14 sampai 17. Tanggal 14 sampai 17 Juli 2019, mentoringnya 4 hari, bimbingan bisnisnya 1 bulan. Ini, itu insya Allah akan saya sharing itu di situ secara lebih detail. Oke, saya kasih contoh saja value untuk suatu produk. Produk itu bisa memiliki value kalau misalkan ini jualannya sama nih. Sabunnya sama-sama merek A, ngambilnya dari agent atau dari distributor sama-sama misalkan harganya 10.000. Lah harga ecerannya kita jual 11.000, ada orang jualnya cuma 10.500. Apakah kita langsung menurunkan harga? Apakah kita langsung menurunkan harga? Tentunya tidak harus seperti itu. Karena begini teman-teman, ini saya khususkan jawaban ini untuk Pak Abdul Rahman ya. Kalau yang produknya nanti berbeda, mungkin jawaban saya bisa berbeda. Kalau Pak Abdul Rahman ini adalah produknya adalah sabun, sampo dan lain-lain ini ya, berarti sembako, barang kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya bersaing padahal produknya sama? Oke,
Jadi value atau value itu adalah nilai tambah. Ini value itu adalah nilai tambah. Lah nilai tambah ini apa saja? Nilai tambah itu bermacam-macam. Harganya murah, nilai tambah. Barangnya lebih bagus, nilai tambah. Barangnya lebih berkualitas, nilai tambah. Lebih besar, nilai tambah. Atau mungkin barangnya lebih kecil juga bisa nilai tambah itu. Kalau produk tertentu mungkin kalau kecil lebih bagus gitu. Dan lain sebagainya. Ini di sisi produknya. Tetapi ada nilai tambah eksternal di luar produk. Contohnya, satu, adanya ini adanya value atau nilai tambah ini bisa dalam bentuk misalkan diskon, bisa dalam bentuk hadiah, bisa dalam bentuk kupon, bisa dalam bentuk poin gitu ya, bisa dalam bentuk promosi, intinya dalam bentuk promosi, garansi dan lain sebagainya. Bisa seperti itu. Atau bisa juga dalam bentuk pelayanan. Tempatnya nyaman, orangnya ramah, barangnya lengkap, tempat bersih, tempatnya terang, tempatnya dan lain sebagainya. Itu adalah juga merupakan value atau nilai tambah. Nah, jadi teman-teman, kalau produknya sama, jualannya sama, sama-sama toko sembako, jualannya sama, barangnya sama, tentunya tidak mungkin mau bersaing produk karena produknya sama-sama, mereknya sama, kualitasnya sama. Nah, biasanya orang berpikir, oh saingan di harga saja, gitu kan? Nah, padahal sebenarnya ketika kita menurunkan harga itu sebenarnya kita sedang bunuh diri. Inilah terus solusinya bagaimana? Solusinya yang pertama, banyak hal yang dilakukan untuk bisa meningkatkan penjualan, Pak. Jadi tidak harus menaikkan harga, tapi berikan value, nilai tambah. Meningkatkan penjualan itu bisa dengan beberapa strategi. Yang pertama, ya, dengan cara buat orang beli lebih sering. Ini, buat orang beli lebih sering. Bagaimana caranya membuat orang beli lebih sering? Gampang. Bisa dengan kupon tadi ya, bisa dengan kupon. Setiap kali belanja senilai Rp30.000 itu mendapatkan satu kupon senilai sekian poin misalkan, atau senilai sekian rupiah misalkan, boleh, nggak apa-apa. Jadi setiap pembelanjaan 30.000 dapat kupon senilai Rp1.000 misalkan, kasih kupon. Nah, pada kupon tersebut tercantum batas waktu penukaran kupon adalah, misalkan ini bulan Juli ini ya, adalah 31 Juli 2019. Ini ya, 31 Juli. Loh, ini sekarang baru tanggal 7 apa 8 ini saya lupa. Ini. Lah ketika adanya kupon tersebut, beli kasih kupon, dia punya kupon Rp5.000 misalkan, senilai Rp5.000. Tapi batasnya sampai Juli ini. Akhirnya karena dan untuk bisa menukarkan kupon ini, setiap kupon pembeliannya harus minimal misalkan 20.000 misalkan gitu. Maka ketika dia mau menukarkan kupon ini untuk beli di toko kita, berarti dia harus membeli lagi produk baru dapat diskon Rp5.000, yaitu kalau tadi satu kupon itu 20.000 berarti dia harus belanja 100.000. Ini karena satu kupon belanjanya minimalnya adalah 20.000, maka baru bisa dipakai kuponnya. Karena ini ada 5 kupon berarti belanjanya 100.000. Yang tadinya dia mungkin belanja sebulan hanya 1 kali, sekarang dia bisa dua kali. Ini adalah strategi untuk meningkatkan penjualan, buat orang beli lebih banyak.
Yang kedua buat orang lebih sering gitu, beli lebih sering gitu ya. Yang kedua buat orang beli lebih banyak. Nah, beli lebih banyak ini gampang. Contohnya misalkan produk tertentu. Ini ya, ini toko-toko kelontong misalkan. Produk tertentu misalkan ada diskon, misalkan pembelian mie instan misalkan ya, pembelian mie instan, kalau beli satu 2.500, beli dua 5.000, itu berarti berapa itu? Beli dua 5.000. Ketika beli 4 harusnya kan 10.000. Nih misalkan gitu, harusnya 10.000 kan. Tetapi kalau beli 4 hanya 10.000. Orang berpikir, kalau beli 1 2.500, kalau beli 2 5.000, kalau beli 3 7.500. Tapi kalau beli 4 10.000, bonus 1 dapatnya 5 gitu. Nah, ini orang yang tadinya mau membeli cuma 1 atau 2, sayang ini, tanggung, mending saya beli 5 sekalian. Nah, ini akan membuat orang menjadi beli lebih banyak. Ini strateginya. Kemudian yang ketiga, buat tingkatkan pasar baru. Misal beli lebih banyak juga bisa menggunakan strategi ini. Belum yang ketiga, yang kedua aja. Bagaimana membuat orang itu beli lebih banyak selain dengan strategi tersebut? Bisa dengan menawarkan produk yang mungkin sejenis, gitu ya, misalkan. Ada orang beli sampo, gitu ya, ada orang beli sampo. Maka bisa kita tawarkan, ini pasta giginya nggak sekalian ini dengan sabunnya, misalkan, mumpung ada promo, misalkan begitu. Itu bisa kita upsell ya, bisa kita jual produk yang masih mirip itu, karena dia beli perlengkapan rumah tangga, ya kita jual perlengkapan rumah tangga itu. Jadi ketika orang belinya sampo, kita tawarkan sabunnya, kita tawarkan sikat giginya dan lain sebagainya itu. Terus kalau selain upsell itu juga bisa cross sell ya. Cross sell itu ya yang nggak ada hubungannya ya. Misalkan orang datang ke toko kita, kemudian dia mau membeli kita bisa cross sell itu contohnya misalkan, sudah ini saja sekalian, ini mumpung baru ada produk promo. Nggak ada, dia belinya sampo tapi sudah kita tawarkan sabun dan lain-lain, dia nggak mau. Kita masih bisa tawarkan lagi apa? Kita masih bisa tawarkan lagi misalkan produk yang memang tidak berhubungan tapi promo, misalkan gitu. Pak, ini mumpung murah, ini minyak gorengnya ini mumpung lagi promo dari perusahaan ini, dari toko, ini bisa dibeli hanya dengan harga sekian, diskonnya sekian. Ini jadi bisa kita cross sell juga. Itu ya. Kalau yang paling sering itu ya, kalau di minimarket itu ya, cross sell itu misalkan, Pak, nggak sekalian ini bayar listriknya, nggak sekalian bayar pulsanya dan lain sebagainya. Mereka tawarkan seperti itu. Itu namanya cross sell. Terus ada lagi nggak strateginya? Ada strateginya, misalkan bikin listing gitu ya, bikin listing. Listing itu bagaimana listing? Gini, kita bikin tabel gitu ya, karena tadi kan kasusnya Pak Abdurrahman mana tadi? Bentar. Pak Abdurrahman jualannya kan sembako di perumahan. Oke. Begitu bikin listing centang gitu. Begitu orang masuk, kasih list. Ini Pak, itu kebutuhan sehari-hari yang banyak dicari orang, misalkan. Langsung dibikinkan list. Sabun mandi, sampo, popok bayi, minyak goreng dan lain sebagainya. Bikin list saja. Kasih listing, kasih pulpen. Tujuannya biar apa? Biar dia itu, oh iya, ini sudah saya beli, ini sudah. Karena kadang-kadang banyak gak, kita pernah nggak ngalami masuk toko mau membeli sesuatu, sampai di dalam kita mikir,
saya mau beli apa ya? Ini apa ya? Ada yang ketinggalan nggak ya? Sering nggak mengalami seperti itu? Pastinya sering. Lah, dengan strategi ini, dengan membuat listing ini akan membuat orang beli lebih banyak. Ini ya. Nah, ini praktekkan dulu aja. Itu masih ada strategi-strategi yang lain, tapi minimal 2 itu bisa dipraktekkan, Pak Abdul. Itu ya. Oke, selanjutnya. Sebentar saya minum ya. Selanjutnya Pak Budi ya, Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kepingin meningkatkan usaha kuliner yang sudah berjalan. Alhamdulillah sudah menghasilkan dan punya pelanggan. Saya harus bagaimana? Usaha kuliner. Gini, Pak Budi, roti. Ini jualannya apa Pak? Roti ya Pak? Ini jualannya roti. Maaf, mana Pak Budi, masih nyimak nggak ini? Oke, untuk yang usahanya kuliner sederhana itu ya. Tentunya karena sudah punya pelanggan ya, kelemahannya adalah biasanya kita itu tidak pernah mencatat pelanggan kita. Nama, alamat, nomor HP atau nomor WA, ini kalau sekarang WA lah ya. Itu nomor WA. Kenapa hal itu penting? Karena kita bisa meningkatkan penjualan. Target adalah kalau kita punya data, khususnya data orang yang pernah beli. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan promosi, gitu kan? Tentunya kita menginformasikan kepada mereka, promo hanya untuk hari ini saja, ini ada roti tawar. Itu ya, misalkan roti tawar diskon 20%, misalkan seperti itu. Ini roti tawar diskon 20%. Ini bisa kita tawarkan, itu loh. Dan lebih bagus lagi Pak Budi, kalau punya database-nya, itu bikin chattingnya jangan chatting broadcast. Apa itu chatting broadcast? Chatting broadcast itu begini. Misalkan roti X, stok hari ini sekian, harga sekian, diskon sekian, selesai. Itu namanya broadcast. Lebih bagus lagi Pak Budi itu kalau sistemnya adalah membangun hubungan emosional. Misalkan Pak Budi kan punya daftar nama pelanggan, bisa di WA. Pak Adi, misalkan Pak Adi, gimana kabarnya hari ini? Baik, ya. Terus akhirnya gini Pak, kita ada informasi nih, Pak Adi minat. Kebetulan kami hari ini bikin ada 20 stok produk yang memang kami itu ini fresh from the oven, misalkan gitu ya. Ini mau saya diskonkan untuk 20 pelanggan setia saya kasih diskon harga sampai 30% Pak. Misalkan gitu, karena saya tahu roti untungnya banyak gitu. Itu misalkan diskon 30% tapi untuk hari ini saja Pak. Dan ini saya hanya tawarkan kepada 20 orang saja. Lah, karena Bapak adalah pelanggan setia kami, ya saya tawarkan ke salah satunya pada Bapak. Nah, Bapak mau ambil berapa? Ini misalkan gitu, mau ambil berapa ini? Tapi hari ini kita stoknya hanya ada 20 saja Pak. Misalkan gitu. Itu jadi satu-satu bisa seperti itu dilakukan dengan cara strategi yang sangat sederhana. Itu ya, dengan sangat sederhana itu akan meningkatkan penjualan. Dan tentunya dengan membangun hubungan personal atau emosional ini nanti akan semakin mendekatkan. Nggak usah nunggu ada ini ya, nggak usah nunggu harus jualan, boleh walaupun cuma obrolan biasa, hanya sekedar mendekatkan itu. Jadi bagaimana kita itu mengelola customer itu ya, dikelola customernya ini sehingga ada promo bisa kita kasih, atau ketika kita itu kelebihan produksi, atau daripada ini sebentar lagi 2 hari lagi rotinya expired ini, kemudian kita hubungi pelanggan kita,
kami ada kami ada hadiah ini untuk pelanggan-pelanggan kami yang sering beli gitu. Daripada rotinya nggak kepake, kita bikin menjadi bingkisan, kita kirimkan kepada pelanggan, boleh. Itu akan membangun hubungan personal yang sangat kuat, gitu ya. Ini salah satu cara, gitu ya, salah satu cara meningkatkan penjualan. Nah, karena nanti pembahasan yang paling detail untuk masalah strategi marketing itu akan saya bahas tanggal 14 sampai 17 setiap jam 20 sampai jam 21 atau 21.30 nanti menyesuaikan. Setelah itu akan ada bimbingan bisnisnya selama 1 bulan. Ini jadi itu nanti kalau kepingin tahu lebih detail bisa mengikuti grup Facebooknya. Jadi saya nanti live seperti ini, saya akan membahas secara jauh lebih mendetail. Itu Pak Budi, salah satu caranya begitu ya, adalah dengan mengelola customer yang sudah ada, ditingkatkan penjualannya, upsellnya, cross-sellnya dan lain sebagainya tadi. Bagaimana menjadi pribadi yang percaya diri dan kita juga sangat percaya dengan produk yang kita punya. Bagaimana menjadi pribadi yang percaya diri? Oke. Banyak dari Pak Muhammad Syarifuddin ya. Menjadi pribadi yang percaya diri. Percaya diri itu ditumbuhkan. Itu ya, percaya diri itu ditumbuhkan. Jadi bukan tiba-tiba turun dari langit, itu enggak, gitu ya. Dulu saya nggak berani ngomong depan orang. Saya nggak berani saya. Tetapi hari ini udah biasa ngomong di depan di seminar misalnya, itu sudah biasa. Karena apa? Karena membiasakan diri. Ini. Jadi bagaimana biar kita percaya diri? Ya percaya diri karena kita itu membiasakan sesuatu hal tersebut. Ini kita mau percaya diri, apanya yang mau kita percaya dirikan? Kita percaya diri sebagai seorang pebisnis, maka bekerjalah maksimal sebagaimana seorang pebisnis. Ketika kita mau percaya diri, katakanlah sebagai seorang pendidik, misalkan adalah seorang guru, ya tunjukkan kualitas Anda, itu ya. Jadi percaya diri ini menumbuhkan, itu ya, menumbuhkan dari diri kita sendiri. Itu karena satu-satunya yang paling penting. Ini ya, satu-satunya hal yang paling penting yang bisa membuat kita itu terus bisa berkembang adalah ketika Anda mempercayai diri sendiri. Ini. Jadi seluruh dunia boleh tidak percaya kepada Anda, tapi ada satu orang yang tidak boleh tidak percaya kepada Anda, yaitu diri sendiri. Ketika Anda tidak percaya kepada diri sendiri, maka Anda, apalagi orang lain, tidak akan ada yang lebih percaya lagi itu. Pasti yang ada hanya kegagalan. Jadi bagaimana menjadi pribadi menjadi pribadi yang percaya diri, yaitu dengan membiasakan diri. Membiasakan diri, memantaskan diri, kemudian terbiasa bergaul, berkomunikasi, terbiasa mengambil peran, gitu ya. Jadi terbiasa mengambil peran. Kalau orang-orang kita ya, orang Indonesia ya, kalau ada peran-peran tertentu kita malah mundur. Udah orang lain aja, nanti saya di belakang saja. Nah, ini karena apa? Merasa tidak percaya diri, gitu kan? Padahal ketika kita mengambil peran, nanti kepercayaan diri itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi percayailah diri kita bahwa kita itu mampu, kita itu bisa, maka nanti kemampuan tersebut akan diberikan oleh Allah kepada kita. Ini ya. Satu. Yang kedua, tips sederhana ini. Bagaimana percaya diri? Saya kasih secara ilmu NLP. Namanya Neuro Linguistic Programming. Bagaimana caranya percaya diri saya kalau disuruh maju ke depan, misalkan suruh pidato depan orang, suruh ngomong depan orang, suruh presentasi, langsung nervous, gitu kan? Bagaimana caranya saya tidak merasa khawatir, tidak merasa nervous, tidak merasa rendah diri ketika saya berbicara di depan orang? Nah, caranya adalah dengan kita mengatur emosi. Emosi itu apa?
Emosi itu ya itu dari kata dan motion. Motion itu artinya bergerak, gerakan gitu ya, artinya gerakan. Maka emotion merubah gerak, maka akan merubah emosi kita. Percaya nggak? Percaya nggak kalau gerakan merubah emosi kita? Saya kasih contoh. Teman-teman, coba boleh nih dipraktekkan di rumah langsung sekarang juga boleh. Itu ya. Teman-teman boleh buka dadanya gini ya, duduknya. Kalau yang duduk ya, duduknya dadanya dibuka. Itu ya, matanya dibuat memandang yang lebar, yang besar itu ya, yang cerah itu. Terus kemudian lihat ke atas itu ya. Ini coba dipraktekkan, dadanya dibuka itu ya. Terus matanya dibuka lebar, ya nggak usah lebar banget, maksudnya dibuat secerah-cerahnya. Kemudian lihat ke atas itu ya, lihat ke atas, kasih senyuman ini kasih senyuman. Ini. Sekarang kalau sudah seperti itu, saya minta teman-teman coba bisa nggak membayangkan kejadian yang menyedihkan, coba teman-teman. Kalau dengan posisi seperti itu, oh ya, nafasnya panjang gitu ya. Ini nafasnya panjang. Ini. Dengan apa? Nafasnya dalam gitu. Itu. Jadi dada buka, mata dicerahkan, mulut disenyumkan, lihat ke atas. Dengan cara seperti itu bisa nggak membayangkan hal-hal yang menyedihkan yang terjadi di kehidupan kita? Coba, pasti sulitnya luar biasa dan kita gak akan pernah bisa sedih. Ini. Tapi coba kalau kita misalkan posisinya menunduk, posisinya ke bawah kayak gini, matanya sayu, terus kemudian nafasnya pelan dan pendek. Kita membayangkan hal yang menyenangkan, susahnya luar biasa. Jadi teman-teman, cara sederhana merubah emosi adalah ikuti gerakan orang yang ingin kita contoh. Orang semangat, dadanya dibuka. Orang semangat, matanya berbinar. Orang semangat, banyak senyumnya. Orang semangat, jalannya cepat. Itu. Jadi kalau kita itu kepingin menjadi orang yang percaya diri, contoh orang percaya diri, sebagaimana dia bergerak, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia menatap, bagaimana dia tersenyum, itu orang percaya diri. Jadi kalau kita kalau kita kepingin terlihat percaya diri, tetapi kita banyak nunduk, banyak nafasnya pelan, terus menutup dadanya itu menutup, ya nggak bakalan bisa percaya diri gitu ya. Ini. Jadi kalau kepingin semangat dan percaya diri, buka dadanya, lebarkan matanya, nafasnya lebih panjang dan dalam, kemudian senyumnya dilebarkan, itu jangan nunduk, itu diangkat dagunya. Oh, itu otomatis dalam waktu 1 detik yang tadinya kita itu merasa lemah bisa langsung merasa kuat. Yang merasa tidak percaya diri langsung percaya diri. Bisa dibuktikan teman-teman. Ini adalah namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Itu ya, itu tipsnya. Nah, bagaimana biar kita itu percaya pada produk yang kita punya. Ya ini tentunya yang namanya produk ya, karena kita itu bagaimana biar kita percaya pada produk kita, ya kita harus tahu kualitasnya dong. Kalau kita tahu kualitasnya, kita tahu kelebihannya, benefit dari produk kita apa, kita sudah membuktikan, tentunya kita percaya diri. Makanya menjual sesuatu harus seperti itu, gitu ya. Ini. Jadi itu terkaitnya dengan produk, gitu. Oke, terus Muhammad Syarifuddin. Di saat posisi kita sedang di bawah atau habis gagal melakukan sesuatu proyek, sama caranya seperti tadi ya. Itu sehancur-hancurnya kita, sedang down-downnya kita, ini motion, gerakan tubuh kita gitu ya. Contoh orang yang mau kita inginkan, oh orang semangat itu jalannya cepat, orang semangat itu
dagunya diangkat, orang semangat itu matanya berbinar, orang semangat itu senyumnya lebar. Lakukan hal seperti itu di mana kita semangatnya sedang habisnya kayak apa, itu nanti langsung meningkat semangat kita. Ini bisa langsung dicoba itu ya. Ini mana Pak Abdul Halim Sidik nyimak. Oke. Pak Abdul Rahman, saya pernah jualan mie ayam herbal. Saya pernah jualan mie ayam herbal dan jualan chicken dan dipegang karyawan saya. Saya cuma bantu sekedarnya saja karena saya masih kerja di PT. Karyawan saya difasilitasi lebih juga. Kok nggak ada yang bener? Misalnya saya kasih inventaris makan 3 kali rokok yang mahal biar betah. Untungnya saya kasih dia 60%. Karena tujuan saya buka cabang yang banyak, tetapi yang terjadi dia sering pulang kampung, janji 2 hari tapi seminggu nggak masuk. Pertanyaan saya, bagaimana kriteria cari karyawan buat usaha kita dan gimana cara ngatur karyawan kita? Oke, bagaimana strategi mencari karyawan? Ini sebenarnya ada materi khususnya. Saya ada materi khusus bagaimana untuk khusus masalah mencari karyawan ya, tapi saya akan sharing sedikit. Yang pertama yang harus teman-teman pahami ketika karyawan ini ketika kita berikan tanggung jawab penuh, ini karyawan ya Pak Abdul, ini karyawan apa partner ini? Saya bingung ini karena dia kok dapat 60%. Karyawan apa partner ini? Karyawan ya, saya anggap karyawan sajalah ya. Karyawan bukan partner ya, karyawan. Ya walaupun karyawan juga partner, maksud saya adalah bukan partner seperti kerjasama 2 orang, bukan. Terkait dengan yang namanya karyawan, banyak sekali teman-teman yang punya usaha itu sangat menggantungkan diri kepada karyawan. Akibatnya apa? Akibatnya ketika karyawan ini melenceng ya kita hancur, kita bermasalah. Ini akibatnya. Maka teman-teman, bahkan yang kadang lebih parah adalah mereka membuat usaha sendiri dan kita ditinggalkan. Ini. Lah terus bagaimana caranya agar karyawan itu padahal sudah difasilitasi maksimal ini ya, mau difasilitasi maksimal juga nggak bakal berhasil Pak. Itu kenapa hal itu terjadi? Yang pertama, dia merasa nggak memiliki usaha. Karyawan itu mindsetnya saya kerja. Itu. Yang kedua, tidak ada job desk yang jelas tertulis dan ditandatangani. Ini biasanya begitu itu, nggak ada job desk-nya. Ini. Jadi ketika dia karyawan itu tugas dan tanggung jawabnya apa, kewajiban apa, haknya apa, kita seringkali tidak pernah menuliskan dan ditandatangani. Sehingga resiko-resiko kalau dia itu tidak sesuai, kita susah sendiri itu. Terus yang ketiga, karyawan kita kasih kemampuan bisa segalanya. Ini bahaya. Ini kemampuan segalanya ini sangat-sangat berbahaya. Contoh kasus adalah di mie ayam ya tadi ya, mie ayam. Bikin mie-nya dia bisa, bikin bumbunya dia bisa, masaknya dia bisa, jualannya dia bisa. Kalau semua dia bisa, dia akan berpikir, ngapain saya kerja di sini? Saya mending usaha sendiri. Satu. Yang kedua, dia kan butuh saya. Bos saya itu kalau nggak ada saya nggak bisa apa-apa. Yang kedua. Yang ketiga, bos saya enak bener itu. Dia nggak ngapa-ngapain, dia dapat duit. Saya yang kerja siang malam. Akhirnya turun semangatnya dia. Terus bagaimana strateginya? Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman yang khususnya di bidang kuliner itu ya. Pecahlah tanggung jawab tersebut. Jangan kepada satu orang. Satu orang yang menguasai segalanya itu berbahaya.
Jadi kalau punya karyawan misalkan, ini kalau saya perbesar ya, nggak cuma sekedar mie ayam ya, misalkan yang punya usaha kuliner sekalian ini, siapa tahu ada teman kita yang usaha kuliner. Yang pertama, dia itu yang bikin bumbu ada sendiri yang bisa, misalkan terpisah. Yang bikin bumbu terpisah. Yang pinter bikin ayam goreng ada. Yang pinter bikin, katakanlah ya, karyawan dua misalkan, satunya pinter bikin ayam goreng, pinter bikin ayam crispy, pinter bikin pinter bikin apalagi lele geprek, misalkan kayak gitulah ya. Karyawan dua nggak bisa bikin ayam goreng, nggak bisa bikin ayam bakar, nggak bisa bikin lele geprek, tapi dia bisa bikin sayurannya, aneka macam sayuran bisa. Ini jadi ketika tapi dua-duanya nggak bisa ngolah bumbu. Ini siapa yang bisa ngolah bumbu? Yang bisa ngolah bumbu ada orang lagi, misalkan seperti itu, atau ownernya ini yang bisa ngolah bumbu. Itu ada sendiri. Dengan cara dipecah seperti itu, karyawan itu nggak akan berani dalam tanda kutip macam-macam. Karena apa? Karena keterampilannya terbatas, karena pengetahuannya terbatas. Ini teman-teman pernah ada orang kerja di pabrik sepatu gitu ya, dia kerja 9 tahun misalkan di pabrik sepatu. Apa keluar dari pabrik sepatu dia bisa bikin sepatu? Tentunya tidak kan. Karena apa? Yang bikin sol tiap hari 9 tahun bikin sol. Yang masang tali 9 tahun dia pasang tali. Yang jahit 9 tahun dia jahit. Yang motong 9 tahun dia motong. Dibuat per part itu ya. Sehingga akhirnya keterampilannya memang cepat dan hebat, tetapi terbatas di beberapa bidang saja. Maka kalau punya usaha, teman-teman harus ada kuncinya. Jangan sampai serahkan pada karyawan seluruhnya, harus ada kunci-kuncinya. Kalaupun karyawan semua, itu pun harus dipecah partnya itu ya, harus dipecah part-partnya. Nah, kalau dengan cara seperti itu, karyawan nggak berani neko-neko. Dan kalau sampai dia itu, karena kita nggak tergantung kepada satu orang karyawan, dia mau keluar, kita mudah untuk cari penggantinya. Itu. Oke. Sudah berapa lama ini saya live ini? Sudah 1 jam lebih. Sudah 1 jam lebih ini ternyata, nggak kerasa ya, sudah 1 jam lebih. 1 jam 12 menit. Oh, lama ini. Cara agar menggaji karyawan yang bagus, agar karyawan loyal sama kita hingga bertahun-tahun bagaimana ya? Ya, loyalitas itu tidak melulu sekedar gaji. Ini Pak Abdul Halim Sidik. Pertanyaan terakhir ya, karena ini sebentar lagi saya mau pergi, masih ada urusan itu, sehingga ini sebentar lagi saya offline. Cara agar menggaji karyawan bagaimana biar loyal. Loyalitas itu bukan diciptakan hanya sekedar dari gaji, tetapi dia harus memahami sesuatu, yaitu yang namanya begini. Nih rumusnya. Ketika ada karyawan, ajukan satu pertanyaan. Tapi nggak usah bener-bener satu pertanyaan. Ini saya filosofis saja ini. Do we have a same dream? Ini yang harus disampaikan kepada karyawan. Do we have a same dream? Apakah kita memiliki impian yang sama? Ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kepada seorang karyawan itu harus ditekankan bahwa kamu itu punya impian apa kamu? Oh, saya itu kepingin punya rumah, Pak. Saya kepingin pergi haji orang tua, Pak. Menghajikan orang tua, Pak. Saya kepingin nikah tahun ini, Pak. Saya kepingin ini, kepingin itu. Oke. Dengan kamu seperti itu, bisa itu terjadi, bisa itu tercapai kalau perusahaan kita itu nanti tembus omset sekian,
maka saya akan kasih bonus kamu seperti ini, kamu nanti bisa tabung, bisa kamu pergikan haji orang tua. Jadi kita sampaikan bahwa di usaha kita ini, ya, usaha kita ini adalah impianmu akan tercapai di sini. Kamu mau umroh, orang tuamu mau umroh, ya saya akan umrohkan orang tuamu kalau perusahaan kita nanti omsetnya sudah 1 miliar per bulan, misalkan gitu. Ini kita sekarang sudah 400 juta per bulan, sebentar lagi 600 juta, sampai 1 miliar per bulan orang tuamu tak umrohkan. Itu misalkan seperti itu. Jadi harus seorang karyawan punya perasaan bahwa impiannya akan tercapai di sini. Itu loh. Satu, yang kedua, sampaikan pada karyawan misalkan gini, sekarang kamu posisinya seperti ini, tapi ingat betul bahwa nanti sebentar lagi saya bikin kantor cabang. Begitu kita bikin kantor cabang, kamu manajernya di sana. Ini. Jadi kalau nanti usaha ini semakin besar, kamu akan jadi kantor cabang. Saya bikin kantor cabang, kamu jadi manajer di sana. Itu bisa juga membangun motivasi yang kuat karena apa? Impiannya akan tercapai di sini. Nah, ketika nanti kita berhasil bangun kantor cabang lagi, kamu yang akan saya angkat menjadi GM, gitu ya, menjadi GM. Itu misalkan seperti itu. Jadi karyawan itu nggak melulu sekedar nanti kamu naikkan gajinya, nanti kamu saya kasih ini kasih itu. Nggak cuma sekedar melulu seperti itu, tapi pastikan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang rintisan, ini punya cita-cita besar seperti ini, dan kamu punya cita-cita, kamu punya impian bisa tercapai, ayo kita bareng-bareng bersama. Ketika kita target sekian, kamu dapat ini, kamu posisimu naik seperti ini. Itu namanya membangun impian bersama. Karena mohon maaf teman-teman, banyak sekali pemilik usaha yang dia itu punya mimpi sendiri, karyawannya nggak punya impian apa-apa. Sehingga karyawan taunya berangkat pulang selesai. Dia tidak akan pernah berpikir apakah usahanya berhasil, usahanya bangkrut, usahanya menguntungkan, usahanya merugikan, nggak berpikir. Yang penting saya gajian. Kalau bos saya bangkrut, saya keluar, saya cari kerja baru. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia nggak punya impian terhadap usaha tersebut. Dia nggak merasa memiliki, gitu ya. Pak Muhammad Nasih, izin tanya Ustadz, saya kurang 1 tahun pensiun ini, bingung menentukan jenis usaha yang pas buat saya sekarang. Saya masih menekuni usaha bibit tin dan zaitun, tetapi sekarang harga hancur akibat perang harga, jor-joran harga. Bagaimana membuat bisnis baru yang cocok buat saya? Basic job saya teknisi listrik. Ini jawabannya panjang sekali Pak Nasih ya, jawabannya panjang sekali. Ini saya butuh waktu setengah jam ini. Gini aja Pak, insya Allah nanti kalau saya live lagi, tolong saya ditanyakan lagi ya untuk pertanyaan ini ya. Insya Allah nanti akan saya jawab ini. Tapi yang jelas, ketika terjadi katakanlah tadi ya, ini karena memang seringkali produk yang booming gitu ya, produk yang booming itu memang akan mengalami yang namanya perang harga hancur-hancuran itu. Ini pohon tin zaitun ini memang booming juga ini, walaupun nggak sehebat tanaman-tanaman kayak bunga dulu ya. Dulu ada bunga gelombang cinta dan lain-lain gitu ya. Ini jadi saya butuh waktu sekitar setengah jam mungkin Pak untuk menjelaskan. Waktu saya habis ini jam, karena sebentar lagi saya sudah ada janjian, ada acara. Saya nggak mungkin menjelaskan, saya jelaskan pendek pun saya khawatir nanti malah menyesatkan informasi dari saya ya. Insya Allah nanti kalau saya live berikut tanyakan lagi ya Pak ya. Nanti insya Allah saya akan jawab. Yang jelas kalau untuk teman-teman yang kepingin mempelajari secara detail bagaimana membangun bisnis, bahkan bisa tembus omset 1 miliar dalam 6 bulan,
itu teman-teman nanti bisa ikut pelatihan saya secara online seperti ini, live streaming. Nanti saya jelaskan secara lebih mendetail di papan di whiteboard ya, bagaimana strategi perhitungannya, dan nanti insya Allah tanggal 14 sampai tanggal 17 setiap malam. Setelah itu nanti akan ada bimbingan bisnis selama 1 tahun, 1 bulan, maaf 1 tahun lama banget, 1 bulan itu ya, ada bimbingan bisnis 1 bulan. Biaya bergabung berapa? Untuk biaya bergabung seperti biasanya, saya sedang mengembangkan fasilitas untuk pondok pesantren saya dan juga sekolah gratis yang saya kelola. Teman-teman boleh bergabung di grup saya. Silahkan mau gabung di grup saya itu dengan investasi seikhlasnya berapapun, silahkan. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk pondok pesantren gratis ya yang kami kelola. Ini kami mohon doanya, semoga nanti kami diberikan istiqomah di dalam mengelola pesantren ini, di dalam mengelola 2 sekolah gratis ini, MTS dan Aliyah MA ya. Juga diberikan umur panjang dan kesempatan untuk bisa selalu sharing ya dengan teman-teman semua. Ini jadi insya Allah kita pembahasan lebih detail ya Pak Muhammad Nasih ini. Kalau mau lebih detail nanti tanggal 14 sampai 17. Itu habis itu ada bimbingan bisnis satu bulan. Jadi teman-teman yang punya bisnis, punya problem, setelah mempraktekkan ilmu dari saya bisa saya bimbing untuk meningkatkan omset. Alhamdulillah banyak yang sudah dari nol sampai menjadi omset miliaran, itu alhamdulillah sudah banyak yang tercapai, dan ini akan saya sharingkan ilmunya kepada teman-teman semua. Baik yang belum punya usaha baru mau kepingin usaha, atau yang sudah punya usaha kepingin pengembangan, atau yang sedang bangkrut agar bangkit dan melesat. Nah ini insya Allah nanti pembelajaran 4 hari ini akan sangat fokus kepada strategi-strategi marketing dan manajemen serta keuangan. Itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Insya Allah nanti ini videonya saya save aja, jadi biar yang belum berkesempatan nonton itu ya bisa nonton. Saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.